Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi ya pagi hari ini bersama saya Irsan Prananda dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya dari beberapa pair instrumen keuangan ya seperti Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, oil dan juga harga emas. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin request untuk analisa silakan nanti dibuka mic atau diketik di kolom chat ya. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang sudah hadir dari Zoom dan juga yang mengikuti dari channel YouTube dan teman-teman semua yang hadir di ruang GK Invest. Saya doakan untuk hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung aja teman-teman kita masuk ke kalender ekonomi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Ya, untuk hari ini memang kalau kita lihat dari data masih sangat minim ya. Dari pagi hari ini di sesi Asia, kalau kita lihat tidak ada data yang dirilis, artinya tidak banyak untuk faktor dari fundamental atau data yang bisa menggerakkan pasar pagi hari ini. Nah, untuk sore hari nanti di sesi Eropa, ini ada beberapa data yang akan dirilis ya, mulai dari jam 1 siang nanti. Ini ada data terkait dengan iklim konsumen di Jerman. Dan untuk pengaruhnya tentu saja akan mempengaruhi mata uang euro. Dan di jam 14.30 ini ada pidato dari pejabat Bank Sentral Inggris ya. Dan jam 15.30, jam 15, jam 15.30, jam 16.30 dan jam 6 ini berturut ada pidato juga dari gubernur ya, Euro Central Bank dan juga beberapa pejabatnya yang pastinya nanti sore ini akan mempengaruhi pergerakan dari mata uang euro ya secara umum, artinya semua pasangan mata uang yang berpasangan dengan euro akan terpengaruh oleh pidato, terutama pidatonya gubernur Euro Central Bank nanti sore. Nah, itu untuk di sesi Eropa ya, tidak terlalu banyak data, hanya beberapa pidato saja. Dan di sesi Amerika Serikat nanti malam, kalau kita melihat data hari ini juga masih cukup minim ya, minim data. Kita lihat jam 19.30 ini ada data neraca perdagangan untuk bulan Mei, kemudian di jam yang sama juga untuk data persediaan retail ya, non otomotif, dan di jam 20 juga ini ada beberapa data indeks harga rumah. Dan untuk 3 data nanti malam jam 19.30 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat masih tergolong minim impact ya, atau tidak banyak pengaruhnya terhadap pergerakan harga. Namun di jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 nanti malam ini ada data terkait dengan kepercayaan konsumen CB. Nah, untuk data ini kalau kita melihat sebelumnya di bulan April ya, di bulan Mei ini di angka 106.4, namun bulan Juni ini diprediksi ada penurunan menjadi 100.4. Nah, tentu saja untuk data ini kepercayaan konsumen CB termasuk data yang high impact ya, artinya ketika nanti datanya dirilis ini akan mempengaruhi pergerakan USD dan pasangannya secara garis besar. So teman-teman mungkin fokus pasar pada hari ini yang pertama dari pidato Gubernur Euro Central Bank nanti jam 3 untuk mempengaruhi pergerakan mata uang euro, dan nanti malam ini adalah data kepercayaan konsumen CB ya, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya 2 ini jadi fokus pasar untuk hari Selasa ini memang sangat minim ya. So langsung aja kita coba analisa untuk instrumen keuangan ya secara teknikal. Jadi kita akan coba lihat seperti apa trennya, kemudian kita cari support resisten dan area-area terbaik untuk masuk pasar. Ya, untuk pertama kita coba analisa dari indeks dolar terlebih dahulu ya. Ya, untuk pagi hari ini indeks dolar berada di kisaran 103.9. Ya, ini adalah level indeks dolar hari ini, dan kalau kita perhatikan memang dalam beberapa hari terakhir bahkan dari minggu lalu ya, untuk indeks dolar ini masih konsisten
berada pada fase konsolidasi, di mana kalau kita lihat level terendahnya ini pernah terjadi pada tanggal 16 Juni kemarin ya, di level 103.4, di mana level ini sampai saat ini pun masih menjadi support harga, support yang paling signifikan untuk saat ini. Dan kalau kita melihat kecenderungan pergerakan harga, walaupun dari volume perdagangan masih tergolong kecil, namun dalam fase ini saya lihat masih akan terjadi koreksi ya, koreksi harga dari indeks dolar ke level support terdekat. Jadi kalau kita melihat support terdekatnya 103.5, 103.4 akan menjadi target penurunan untuk hari ini ya. Dan untuk resisten harga, kita bisa lihat untuk harga tertinggi tanggal 15 Juni kemarin, ini adalah harga tertingginya dalam beberapa tahun terakhir untuk indeks dolar ya, di kisaran 105.7, dan setelah pergerakan mencapai level tersebut ini terkoreksi. Nah, artinya memang dalam fase konsolidasi ini indeks dolar akan bermain pada range ini ya. Range terendahnya adalah di level 103.4 dan level range tertingginya ada di kisaran 105.6. Saya lihat untuk pergerakan hari ini karena memang tidak banyak data yang akan dirilis nanti malam, hanya nanti jam 9 ya, kepercayaan konsumen CB, dan pengaruhnya pun kalau saya lihat walaupun ini high impact, tapi jika pun nanti positif untuk rilisnya, pergerakan indeks dolar pun saya pikir masih akan bermain di range 103.5 sebagai support dan 104 ya, 104.6, 104.7 sebagai resisten. Jadi ini yang range pergerakan harian untuk indeks dolar ya. Kalau kita lihat ini adalah harga tertinggi pada tanggal 22 Juni yang menjadi resisten terdekat untuk saat ini. Namun dari tren besar, kalau kita melihat dari pergerakan harga ini masih konsisten berada di atas level uptrend line, garis biru ini ya teman-teman ya. Jadi secara kesimpulan untuk indeks dolar ini secara tren besarnya masih naik, namun sekarang fasenya konsolidasi cenderung untuk koreksi menuju ke level support terdekat di kisaran 103.4 hari ini. Yes, dari kesimpulan itu kita bisa ambil gambaran bahwa untuk hari ini indeks dolar akan mengalami koreksi ya, yang artinya ini akan mempengaruhi mayor pair, terutama harga-harga forex yang berhadapan dengan indeks dolar. Ya, di gambarannya untuk indeks dolar hari ini ya, target penurunan ke sini 103.4, mana ini adalah level support harga terendah pada tanggal 16 Juni kemarin, sekaligus juga garis trend line yang berfungsi sebagai support harga. Oke, selanjutnya kita coba analisa untuk forex atau pasangan mata uang ya. Jadi untuk pasangan mata uang ini nanti kita ada 3, ada Euro USD, GBP USD, dan USD Japanese Yen. Tapi untuk teman-teman yang mau request untuk forex ya silakan nanti diketik di kolom chat request analisa ya. Ya, kita mulai dulu dari Euro USD. Ya, untuk pagi hari ini Euro USD berada pada level 1.0570-an ya. Dimana ini kurang lebih sama dalam beberapa hari terakhir, bahkan dari minggu lalu fase dari euro ini masuk ke fase konsolidasi, namun cenderung untuk terkoreksi positif ya. Kalau kita melihat memang secara tren besar Euro USD ini dari tanggal ini ya, saya flashback ya, dari tanggal 10 Februari 2022 ini adalah level tertingginya, ini mengalami koreksi harga sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita melihat dari grafiknya ini berada di bawah downtrend line, yang artinya memang tren besar atau tren jangka panjang untuk Euro USD ini masih downtrend, masih dalam kondisi downtrend ya. Namun setelah menemui level terendahnya dalam beberapa tahun juga, kisaran 1.0350 ini terjadi koreksi positif ya. Ini adalah koreksi yang wajar dari penurunan harga ya, karena memang harga kalau turun pasti membentuk gelombang-gelombang. Dan untuk minggu ini, hari Senin kemarin sampai dengan hari ini, kalau saya lihat untuk pergerakan harga ini berada di kisaran harga tertinggi ya, atau berada di kisaran resisten. Kalau kita melihat atau berkaca pada beberapa hari yang lalu, tanggal 16 Juni, ini level 1.0600 ya, kurang lebihnya, ini adalah level tertinggi untuk 2 minggu terakhir. Kemudian juga tanggal 22 Juni kemarin, ini juga sama levelnya 1.0600, dan di hari Senin kemarin ini juga
kurang lebih sama mencapai level resisten tersebut ya. Jadi kalau saya lihat untuk pergerakan Euro USD masih berpotensi untuk menuju ke resisten. Jadi kalau kita pakai patokannya pada downtrend line tadi, maka targetnya adalah di kisaran ini ya. Ya, kisaran ini di level 1.0630-an dia akan menjadi resisten atau tahanan atas untuk Euro USD. Kenapa level tersebut ya? Karena kalau teman-teman lihat di chart sebelumnya, historical harga tertinggi dan terendah sebelumnya, level 1.0630 ini pernah menjadi support harga yang berhasil di breakdown dan kemudian dicoba untuk di retest lagi pada tanggal 10 Juni. Artinya untuk target kenaikan atau resisten kuat ada di kisaran ini ya, 1.0630. Selagi pergerakan harga masih berada di bawah level tersebut, saya lihat ada potensi untuk pergerakan euro ini kembali drop ya, karena sekali lagi secara tren dari grafik harga masih berada pada kondisi downtrend. Jadi kita lihat untuk konfirmasi selanjutnya, jika level 1.0630 berhasil dilewati, maka potensi untuk target harga menuju ke level resisten yang lebih tinggi, kisaran 1.07. Namun jika pergerakan harga masih konsisten berada di bawah level tersebut, di bawah level 1.0630-an, maka kondisi downtrend belum berubah. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan, coba lihat seperti apa grafiknya, apakah breakout dari resisten atau ada tekanan lagi dari seller ditandai dengan candlestick merah dengan volume yang besar ya. Pasti untuk hari ini pergerakan harga Euro USD masih terkoreksi positif, paling tidak sampai ke level tertinggi beberapa hari yang lalu ya. Dan juga nanti sore jam 3 ada pidato dari Gubernur Euro Central Bank yang pastinya akan mempengaruhi juga untuk pergerakan Euro hari ini. So teman-teman perhatikan, teman-teman tunggu nanti untuk pidatonya dan lihat konfirmasi dari candlestick di time frame 4 jam ya. Kalau saya pakai untuk trading harian, time frame 4 jam itu akan lebih akurat ya. Nah, tadi untuk level resisten dan untuk level support hari ini, support terdekatnya teman-teman bisa lihat ya, level 1.0510-an ini adalah harga yang pernah menjadi area ranging ya pada tanggal 24 Juni kemarin. Jadi kita pakai untuk support terdekat hari ini ada di kisaran ini. Karena ini ya 1.0510-an itu menjadi support harga untuk pergerakan Euro USD hari ini. Jadi ini range-nya ya, sudah ketemu range hari ini. Untuk support harga ada di 1.0510 dan untuk resisten ada di kisaran 1.0630-an. Cenderungan pergerakan harga hari ini masih akan coba menuju resisten. Kita tunggu untuk konfirmasi selanjutnya apakah resisten berhasil di breakout untuk pergerakan harga mencapai level resisten selanjutnya atau bahkan balik lagi ke posisi downtrend ya. Kita lihat nanti konfirmasinya. Baik ya, itu untuk Euro USD. Kita lanjut ke analisa yang kedua, GBP USD atau sterling ya. Ya, untuk GBP USD ini beberapa hari terakhir juga masih dalam fase konsolidasi. Kalau teman-teman lihat di chart 4 jam pun sama ya. Ini dari tanggal 16 Juni kemarin, kalau kita melihat adalah level support ya. Level support pada GBP USD ini, pada pair GBP USD. Dan untuk harga tertingginya juga sama di tanggal yang sama, kurang lebih di 1.2400 ya. Ini adalah harga tertinggi dalam minggu yang lalu dan resisten yang masih cukup kuat sampai dengan saat ini. Namun untuk support saat ini di kisaran 1.2170 ini sudah beberapa kali dicoba. Gelombang pertama di tanggal 17 Juni, gelombang kedua ada di tanggal 21 Juni dan gelombang ketiga ada di tanggal 23 Juni. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan harga bermain pada ring sini nih. Nah, level tertingginya minggu lalu di tanggal 20 Juni ini ada di kisaran 1.2320-an
Ini gelombang tertinggi pertama, kemudian selanjutnya adalah di tanggal 27 ya, kemarin ya. Kemarin juga sempat menyentuh level tertingginya lagi untuk minggu ini di kisaran 1.2320. Artinya untuk saat ini memang dari pergerakan harga masuk ke fase konsolidasi, di mana ini akan menjadi range-nya ya, range pergerakan dari sterling. Nah, untuk data memang tidak ada data fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga sterling hari ini. Artinya memang tergantung dari indeks dolar ya, dari data kepercayaan konsumen CB nanti malam. Nah, jadi kalau kita lihat ya untuk hari ini, range yang masih bisa digunakan untuk USD ini masih di range ini ya, di mana support harganya ada di kisaran 1.2180-an ya, sekaligus juga ini akan menjadi area beli terbaik untuk saat ini karena support ini belum berhasil di breakout ya. Dan untuk resisten yang bisa kita pakai hari ini ada di kisaran 1.2320, ini adalah resisten terdekatnya, dan ini juga bisa menjadi area jual ya untuk hari ini. Namun kalau kita berkaca pada harga tertinggi sebelumnya di kisaran 1.2400, maka level ini akan menjadi resisten yang paling signifikan saat ini ya, 1.2400 ya. Nah, kalau kita flashback juga untuk pergerakan GBP/USD ini masih konsisten bermain di bawah garis downtrend line ya, ini ya. Dari tanggal 22 Februari kemarin ini titik terendahnya, dan sampai saat ini fasenya masih downtrend secara garis besarnya, namun saat ini masuk ke fase konsolidasi di area resisten harga. Jadi kalau kita berkaca pada downtrend line garis biru ini, maka level 1.2400 di kisaran ini ya akan menjadi level kuncinya untuk pergerakan dari sterling. Mana jika pergerakan harga masih berada di bawah level tersebut, di bawah level 1.2400, maka untuk tren besar dari sterling masih downtrend. Namun nanti jika pergerakan harga berhasil membreakout dari downtrend line ya di atas level 1.2400, maka ada potensi untuk tren dari GBP/USD ini berbalik arah. Kita tunggu konfirmasinya. Yang pasti sekarang pergerakan harga akan bermain pada fase konsolidasi di range yang tadi saya sebutkan. Untuk support sekali lagi ada di kisaran 1.2180, area buy juga ya, dan untuk resisten yang paling dekat ada di kisaran 1.2320 untuk resisten terdekat, dan resisten yang paling kuat yang paling signifikan ada di kisaran 1.2400 ya. Ini area sell-nya teman-teman bisa pilih nanti. Untuk manajemen resiko tentu nanti diatur 30 sampai 50 tiap open posisi. Oke, kita ke pair selanjutnya untuk forex USD Japanese Yen. Ya, untuk yen pada tanggal 21 Juni kemarin, minggu lalu ya, ini mencapai level tertinggi selama 20 tahun terakhir, melewati area resisten di kisaran 135.4 ya. Nah, ini level tertinggi yang terbarunya adalah di kisaran 136.6 di tanggal 21 Juni kemarin, yang mana setelah pergerakan harga mencapai level tersebut ini terkoreksi pada tanggal 23 Juni, 24 Juni kemarin sampai dengan tanggal 25 Juni ya, bermain di harga terendah minggu lalu ya, di kisaran 134.4. Dan dari range tersebut ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang sekarang untuk USD Japanese Yen ini berada pada harga tertinggi, namun masuk ke fase konsolidasi harga. Jadi kalau kita pakai harga terendah kemarin 134.4, ini masih menjadi support harganya untuk saat ini. Ya, support harga dan juga area beli, area buy untuk teman-teman yang ingin mengikuti tren besarnya, karena memang harga besar juga untuk pergerakan yen ini kondisinya masih strong bullish ya,
masih kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Ini dipengaruhi oleh penguatan indeks dolar juga. Nah, dan untuk resisten kita bisa pakai untuk area tertinggi kemarin kisaran 136,6. Ini akan menjadi tahanan atasnya, masih juga untuk menahan mungkin kenaikan dari yen. So, hari ini saya lihat ini menjadi range pergerakan dari yen. Kecenderungan pergerakan harga masih akan bermain pada range ini ya. Kalau saya lihat masih akan bermain pada range ini. Namun sekali lagi untuk tren besarnya masih naik. Jadi untuk posisi ideal teman-teman bisa cari posisi buy ya. Jadi teman-teman bisa tentukan nanti buy-nya di kisaran 134.4 atau level yang lebih rendah lagi untuk support selanjutnya ini ada di kisaran 133 poin. Namun range kecil ini bisa kita pakai trading hari ini. 134.4 sebagai support harga dan 136.6 sebagai resisten. Sekaligus juga area jual. Jadi kalau teman-teman mau counter trend, cari posisi sell, saran saya tunggu pergerakan harga mencapai level yang mendekati level tertingginya kemarin. Mendekati harga 136.6 ya teman-teman bisa ambil posisi sell untuk counter trend ya. Ada komentar dari Pak Januardi Simar Mata ya, selamat pagi juga Pak. Kemudian ada request dari Pak Payung Jen ya untuk analisa Euro Japanese Yen. Tadi kalau USD Japanese Yen udah, kita sekarang ke Euro Japanese Yen ya. Untuk Euro Japanese Yen ini masih bermain pada pola yang kemarin minggu lalu ya, atau 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan, masuk ke pola rising wedge. Ini rapi sekali polanya kalau saya lihat. Jadi kita bisa berkaca pada level tertinggi pada tanggal 10 Februari sebagai gelombang pertama, gelombang tertinggi pertama, kemudian untuk gelombang terendah pertama kita bisa mengambil pada tanggal 4 Maret, kemudian gelombang tertinggi kedua kita bisa ambil pada tanggal 28 Maret, untuk gelombang terendah kedua ini pada tanggal 11 Maret, gelombang tertinggi ketiga pada tanggal 6 Juni kemarin, dan gelombang terendah ketiga ada di tanggal 15 Juni. Kalau kita tarik trend line dari gelombang tertinggi dan terendah, maka ini membentuk pola rising wedge ya teman-teman. Dan ini kurang lebih sama seperti USD Japanese Yen. Untuk tren dari Euro Yen ini juga masih kondisinya uptrend. Dan memang dalam beberapa hari terakhir tertahan di level ini ya. Kalau kita melihat harga tertingginya ada di kisaran 144.1. Bahkan terjadi double top. Ada 2 harga tertinggi di level tersebut. Ini masing-masing di tanggal 9 Juni dan tanggal 22 Juni kemarin. Ini masih menjadi tahanan atasnya ya. Namun setelah pergerakan harga terkoreksi, saya lihat koreksinya pun tidak terlalu signifikan Pak. Jadi ini ada potensi untuk pergerakan Euro Japanese Yen ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi kalau nanti pergerakan harga berhasil melewati harga tertinggi sebelumnya di kisaran 144.2, ini maka ada chance atau peluang untuk pergerakan dari Euro Japanese Yen menuju ke level yang lebih tinggi. Kalau kita mengacu pada garis uptrend line dari pola rising wedge ini, maka untuk resisten target kenaikan selanjutnya ini ada di kisaran 146.10 ya, kurang lebih di sini. Ini adalah target kenaikan selanjutnya jika sekali lagi level 144.2 ini berhasil di break out ya. Kita tunggu nanti konfirmasinya. Ini adalah target selanjutnya dari konfirmasi resisten dari pola rising wedge. Dan untuk level support harga, untuk harga terendahnya di beberapa hari yang lalu ya, 141.4 ini masih menjadi support yang cukup signifikan untuk saat ini. Jadi kalau kita mau ngikutin tren besarnya, ambil posisi buy
Karena saya tunggu pergerakan harga terkoreksi sampai ke level ini ya, sampai ke level support ini untuk kita ambil posisi buy. Jadi ini ngikutin tren besarnya aja. Karena ini 100.4 ya. Dan untuk support yang cukup signifikan ya kita bisa mengacu pada support dari garis rising wedge ini sebagai support yang paling signifikan untuk saat ini. Namun ini kalau kita lihat range harian rasanya hari ini agak jauh ya untuk range ini level 140.00. Kalau memang kita gunakan level ini saya pikir ini mungkin range untuk mingguan. Jadi untuk hari ini kita bisa pakai untuk range ini sebagai support dan resisten. Namun sekali lagi secara tren untuk euro Japanese yen masih up ke level 104.2 berhasil dilewati, maka target selanjutnya ada di kisaran 146. Itu Pak timing yen ya. Kemudian juga ini ada request juga untuk analisa Swiss franc dan Japanese yen. Kita lihat ya. Ya. Untuk CHF Japanese yen atau Swiss franc Japanese yen ini trennya juga sama seperti euro USD, euro Japanese yen dan USD Japanese yen ya, masih kondisinya uptrend. Kalau kita melihat di beberapa hari terakhir ya, pergerakan harga masih berada di level tertinggi di kisaran 142 ya. Kalau kita lihat ini harga tertinggi sebelumnya pakai time frame 4 jam. Ini harga tertinggi sebelumnya ada di kisaran 141.8. Dan sampai saat ini, sampai pagi hari ini pun pergerakan harga masih konsisten berada di atas ya. Jadi secara tren untuk pergerakan dari pair ini masih konsisten naik, tapi kalau saya buatkan garis support harganya, garis uptrend lainnya, kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 12 Mei 2022 dan gelombang terendah kedua pada tanggal 15 Juni 2022, maka untuk support harganya ada di kisaran ini ya. 137.8 ini support yang paling signifikan untuk Swiss franc Japanese yen. Dan untuk level tertingginya untuk resisten harga, target kenaikan, coba kita cari dulu untuk harga tertinggi sebelumnya, kita flashback mungkin dalam beberapa puluh tahun ya sebelumnya. Coba lihat ya. Tahun 2014, oke di sini ada ya. Di tahun 2015 bulan Januari, kalau kita melihat chart, ini ada harga tertinggi pernah mencapai level tertinggi di sini. Yes, 149.8. Jadi kalau kita melihat, memang untuk resisten yang paling dekat selanjutnya adalah di kisaran ini. Ini pertanyaan dari dari Pak Buyung Martel ya. Pak Buyung Martel, jadi kalau kita mengacu pada harga tertinggi sebelumnya, maka 149.8 ini akan menjadi resisten untuk pergerakan Swiss franc dan Japanese yen. Ini target selanjutnya, karena dari level sekarang ini tidak ada lagi resisten yang bisa menjadi acuan sebagai resisten harga. Jadi ini kita memakai harga tertinggi pada tanggal 12 Januari 2015 sebagai acuan resistennya. Target jangka panjang ya ke sana nih kalau saya lihat untuk pergerakan dari Swiss franc Japanese yen. Namun untuk hari ini ya range normal ya, range harian, saya pikir masih cukup jauh di level tersebut. Jadi kita bisa pakai 139.9 sebagai support harga. Ini harga support harganya atau harga terendah di tanggal 24 dan tanggal 23 Juni kemarin, kisaran ini. Ini support terdekat ya. Ini support terdekatnya. 139.9.
Dan untuk resisten, coba kita gambarkan pola juga di sini. Pola ya. Ini ya, ini polanya. Gelombang pertama, tertinggi pertama 19 Mei, tertinggi kedua tanggal 23 Mei, kemudian tertinggi ketiga pada tanggal 8 Juni, tertinggi keempat pada tanggal 22 Juni. Jadi kalau kita mengacu pada pola ini, pola yang mungkin akan terbentuk, maka untuk target selanjutnya untuk hari ini ya, untuk harian Pak, ini ada di kisaran 143.2. Ini mengacu pada garis biru sebagai resistennya di kisaran ini. Tanda ini. Yes, ini adalah resisten terdekat untuk saat ini. Dan untuk target jangka panjang kita bisa melihat level 149.8 sebagai target kenaikan. Itu mengacu pada harga tertinggi pada tanggal 12 Januari 2015 kemarin. Ini ya, untuk range-nya Pak, di strength Japanese yen ya. Range kecilnya support 139.9, resisten 143.3, cenderung pergerakan harga menuju ke resisten. Itu ya. Semoga membantu Pak Buyung Martel. Kemudian juga ini ada request untuk analisa minyak ya. Ini seperti ini. Baik. Sekarang kita coba analisa untuk komoditi ya. Kita awali dulu dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Ya. Untuk pagi hari ini harga minyak berada di kisaran 110.6. Ya, sama-sama. Makasih juga Pak Buyung Martel, semoga membantu analisanya. Ya, untuk pergerakan harga minyak mentah pagi hari ini berada pada level 110.6, ya, dimana kalau kita melihat dalam minggu lalu ini pergerakan harga minyak sempat terkoreksi sampai level terendah di kisaran 102 ya. Jadi di level 102 ini pergerakan harga minyak tertahan pada tanggal 22 Juni kemarin. Dan setelah pergerakan harga tertahan di level tersebut, hari ini pergerakan harga mencoba untuk melanjutkan kenaikan. Ya, kalau kita melihat memang dari gelombang sebelumnya area resisten memang berada di kisaran 110 ya. Jadi area sekarang ini merupakan area resisten terdekat atau tekanan pergerakan harga minyak pagi hari ini. Namun dari kecenderungan pergerakan harga dari volume candlestick yang mana kalau kita melihat dalam beberapa hari terakhir ini buyer-nya cukup dominan atau masih banyak ya yang melakukan aksi beli. Kalau saya lihat untuk pergerakan harga minyak secara teknikal hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, di mana untuk level resisten yang paling dekat selanjutnya setelah level 110 ini berhasil di breakout, maka targetnya ada di kisaran ini ya, 112. Jadi kita bisa pakai level support di tanggal 16 Juni kemarin ini sebagai resisten harganya untuk saat ini. Jadi ini adalah target kenaikan, tapi kalau level ini berhasil di break, maka untuk potensi kenaikan selanjutnya bisa sampai ke level 118. Saya lihat untuk pergerakan harga minyak secara tren ini masih uptrend. Kalau kita ngomongin fundamentalnya, tentu faktor dari geopolitik untuk Ukraina dan Rusia menjadi faktor utama kenaikan harga minyak sampai dengan saat ini ya. Jadi itu faktor fundamentalnya. Kalau untuk data hari ini tidak ada data inventory minyak, biasanya di hari Kamis ya. Jadi kalau saya lihat untuk hari ini pergerakan harga minyak masih akan bermain di range yang stabil ya, 5 poinan kemungkinan besar, 5 poinan. Dimana kalau kita lihat untuk area resisten terdekat 112 akan menjadi target kenaikannya untuk dalam waktu yang dekat ini, dan untuk support harganya ini ada di kisaran 106 ya. 106 merupakan gelombang terendah pada tanggal 27 Juni kemarin. Hari Senin kemarin ya. Ini akan menjadi support harga minyak yang paling dekat saat ini. 106.
target kenaikan 112 sebagai resisten. Kita lihat untuk konfirmasi selanjutnya, jika level ini berhasil di breakout juga, maka target selanjutnya ada di level 118 kenaikan harga minyak. Yes, untuk posisi, kalau ingin ikutin tren, boleh cari posisi buy ya, tapi coba nanti tunggu pergerakan harga terkoreksi dulu, paling tidak mendekati level 106 untuk mendapatkan harga terbaik. Namun kalau teman-teman mau coba untuk ambil posisi di 112 itu boleh, karena di sini juga masih ada resistennya, masih ada tahanan atasnya, tinggal tunggu nanti konfirmasi dari candlestick. Adakah candlestick kembalikan arah di level resisten ini? Kalau muncul, ya teman-teman bisa ambil posisi sell dengan manajemen resiko, tentu 1 sampai dengan 2 poin di atas harga resistennya, di atas 112. Jadi ini ya kesimpulan untuk minyak hari ini, tren masih naik, target kenaikan 112, untuk support harganya di 106 dan resisten ada di kisaran 112. Oke, kita ke pair yang terakhir untuk analisa SAU USD atau emas ya. Yes, pagi hari ini harga emas berada di kisaran 18,5. Karena kalau kita melihat dalam beberapa hari terakhir, memang pergerakan harga emas ini masih ranging sekali ya. Pergerakannya masih berada di kisaran 16 sebagai support harga dan kisaran 18.40-an sebagai resisten harga. Nah, namun kalau kita berkaca pada pergerakan harga yang lebih besar atau historical yang lebih besar ya, teman-teman bisa lihat untuk pergerakan harga emas ini ada pola up channel ya, mana pergerakan harga bermain pada 2 garis uptrend line, dan untuk saat ini berada di kisaran mendekati harga dari dari support harganya. Kalau kita mengacu pada garis uptrend line sebagai support harga ini, maka untuk level support yang paling signifikan, yang paling kuat itu ada di kisaran 18-16an ya. Jadi level ini merupakan level support yang paling signifikan untuk saat ini, karena didukung oleh garis uptrend line, ditambah juga historical harga rendah. Level 18-16 pernah menjadi level support atau harga terendah pada tanggal 24 Juni dan tanggal 15 Juni kemarin. Kalau kita melihat untuk range hari ini level ini masih menjadi level support sekaligus juga area buy terbaik hari ini. Teman-teman kalau yang mau memanfaatkan posisi buy, karena sekali lagi secara tren harga emas dari pola up channel ini masih uptrend ya. Jadi untuk posisi ideal ya masih posisi buy di kisaran mendekati 18-16, dan untuk resisten harga kalau kita mengacu pada harga tertinggi kemarin 1840 ya, 1840 ini masih menjadi tekanan atasnya atau resisten harga emas untuk hari ini. Jadi polanya jelas ya, pola untuk harga emas ini up channel sekarang berada di area support harga. Dan untuk range pergerakan harganya di sini ya, 18-16 sebagai support dan 18-40 sebagai resisten harga. Ya, kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya di 18-16. Atau yang mau mengambil posisi sell bisa di kisaran ini ya, kisaran 18-40-an lagi. Karena memang kalau kita tarik di time frame yang lebih kecil, ini juga berbentuk pola triangle ya, segitiga juga nih. Descending triangle ya. Jadi kalau kita mengacu pada supportnya 18-16, tarik gelombang tertinggi pertama 16 Juni, gelombang tertinggi kedua 22 Juni, gelombang tertinggi ketiga 23 Juni, gelombang tertinggi keempat di tanggal 27 Juni. Kita tarik ini membentuk yang menurun ya, ini descending triangle. Jadi ini polanya, pola kecilnya seperti ini. Kalau kita mengacu pada resisten ini
garis triangle yang di atas ini ada di 1838. Jadi gelombangnya memang kalau kita melihat ini semakin turun nih. 1, 2, 3, 4, 5 gelombang atas ini semakin turun ya. Jadi ini akan menjadi tekanan atas yang terdekat saat ini 1838. Supportnya kalau kita melihat ini masih datar ya untuk tahanannya 1816. Jadi di sini area buy terbaik ini. Ini banyak supportnya di 1816. Pertama garis biru ini support dari up channel. Kemudian yang kedua ini adalah support dari horizontal support. Ya. Ditambah juga ini merupakan support dari descending triangle. Jadi area ini menjadi area buy terbaik untuk saat ini harga emas. Cenderungan kita lihat ya pola ini apakah pergerakan harga masih konsisten. Bermain pada pola ini kalau memang masih konsisten maka kecenderungannya masih coba naik lagi dari gelombang ini ya 1836. Mungkin akan ada koreksi sampai dengan 1816, namun untuk kecenderungan nanti akan kembali lagi ke level resisten ini. Kita belajar ya teman-teman untuk pola-pola chart karena memang pola chart ini adalah pola yang paling banyak dipakai trader untuk analisa teknikal. Ya, kita kembali ke time frame 4 jam. Biar teman-teman nggak bingung, nggak banyak garis ya. Ya. Baik, terima kasih juga Bu Tini Suratini ya. Semoga analisa minyak tadi membantu. Baik teman-teman, untuk analisa mungkin cukup sekian. Ini tidak ada request lagi. Tapi jika teman-teman mau request, ya saya buka sesi tanya jawab. Jika ingin request atau ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik kolom chat. Atau teman-teman yang berada di ruang request ada pertanyaan, silakan. Sesi tanya jawab sekarang. Selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi. Saya boleh tanya fundamental ini ya crude oil Pak Irsan? Oh baik, Bu Tini ya? Iya. Yang saya dapat info kan perang Eropa biasanya itu lama. Iya betul. Sudah ya. Nah, menurut Pak Irsan, kira-kira analisanya atau prediksinya gimana ya Rusia Ukraina ini? Kira-kira apa bakalan lama? Apakah cepat? Apa? Menganalisa Pak Irsan aja saya ingin tahu gitu Pak. Baik, ini analisa saya pribadi Bu ya. Secara fundamental memang yang mempengaruhi harga minyak ini adalah geopolitik. Karena kita tahu Rusia ini adalah pengekspor minyak terbesar juga ya, salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia. Maka dari perang ini akan mengganggu pasokan harga minyak. Dan pastinya karena pasokannya terganggu, ya harganya juga tidak stabil. Akan ada kekurangan pasokan untuk kebutuhan dunia terhadap minyak mentah ini. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk perang itu tidak pernah sebentar, Bu. Jadi untuk perang dunia pertama itu udah puluhan tahun, perang dunia kedua juga sama puluhan tahun, lihat historikalnya ya. Sekarang analis sudah bilang kita udah masuk ke perang dunia yang ketiga, walaupun masih di awal ya, belum masuk ke puncaknya ya. Tapi kalau memang ini benar perang dunia ketiga, maka untuk pergerakan harga minyak ini masih akan naik, Bu. Karena sekali lagi Rusia ini adalah pengekspor atau pemasok minyak dunia, salah satu terbesar ya. Jadi kalau perangnya lama, ya tentu pergerakan harga minyak masih akan cenderung untuk naik untuk jangka panjangnya. Iya. Ya mudah-mudahan aja memang dalam waktu yang dekat perang ini tidak tidak usai ya, dalam waktu yang dekat mudah-mudahan. Amin. Tapi sekali lagi masing-masing negara ya punya kemauannya, ya, jadi agak sulit untuk rasanya kalau saya pribadi melihat ini agak sulit untuk berdamai dalam waktu yang dekat. Tapi kita berharap lah. Ibu Tini, ada posisi apa di minyaknya, posisi buy atau posisi sell? Mungkin kita bisa analisa bareng-bareng. Karena setiap tren kenaikan pasti ada koreksi, Bu ya. Nah, koreksinya ini nanti kita coba lihat berapa koreksi yang mungkin gitu. Ya, buy juga ada sih tapi belum close, Pak. Oh, masih di atas ya? Enggak ya, buy-nya di bawah tapi belum. Oke. Oh, bagus. Kalau posisi buy
posisi buy di bawah, saya pikir ini masih bagus ya. Karena kalau kita lihat dari gelombang-gelombangnya, ya pergerakan harga minyak ini memang masih cenderung untuk naik ya. Memang ada gelombang-gelombang terendah, tapi tidak melebihi gelombang terendah sebelumnya. Jadi secara garis besar saya lihat untuk pergerakan harga minyak masih uptrend ya. Uptrend. Namun akan bermain pada ya tetap akan sama ya, harga 100 sampai 120-an ini akan menjadi reaksi dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Ya baik Pak ya. Terima kasih insight. Sama-sama, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada analisa juga untuk S&P 500 ya dari Bu Suryanti. Coba saya analisa ya. S&P 500, jujur kalau saya jarang trading di indeks, tapi kalau kita lihat ya, kita coba dulu lihat teknikalnya. Ya, saya akan analisa secara teknikal ya, Bu Suryanti ya, untuk S&P 500. Oke, hari ini untuk levelnya di 3.900 untuk indeks S&P 500. Namun secara tren saya lihat masih kondisinya downtrend ya. Jadi kalau kita melihat dari gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya, ini memang sempat mencapai level tertinggi di tanggal 4 Januari kemarin di 4.800. Kemudian gelombang tertinggi kedua ada di tanggal 5 April di level 4.600-an. Kemudian gelombang tertinggi ketiga ada di tanggal 2 Juni kemarin. Jadi di kisaran harga 4.100 ya. Jadi kalau kita mengacu ini maka gelombang tertingginya makin lama makin turun ya. Secara tren ini masuk ke kondisi downtrend, dan kalau kita tarik garis downtrend line pun ini masih bisa nih, artinya untuk level resisten terdekat untuk saat ini ada di kisaran 4.000-an untuk harian ya, untuk level harian. Dan untuk support harga, memang harga terendah pada tanggal 21 Januari kemarin ini masih menjadi tahanan bawahnya untuk saat ini. Saya pikir kalau memang pergerakan harga masih konsisten berada di bawah dari garis downtrend line ini, maka ada potensi untuk pergerakan dari S&P 500 kembali turun ke level terendahnya. Karena secara tren ini masih downtrend. Namun ada potensi juga, ada chance juga untuk pergerakan ini kembali melanjutkan kenaikan jika level 4.000, jadi level kuncinya saya lihat di sini ya, di kisaran 4.000-an, bisa melewati level 4.000-an, maka ada chance pergerakan harga melanjutkan kenaikan atau kembali lagi ke tren besarnya, uptrend ya. Ini level kuncinya, level ini 4.000-an ya, 4.000 pas ya. Jadi selagi pergerakan harga berada di bawah 4.000, saya pikir untuk trennya masih cenderung untuk turun. Namun beda halnya jika level 4.000 berhasil dilewati, maka ada chance untuk S&P 500 ini kembali lagi ke tren kenaikan 4.160-an untuk target selanjutnya. Jadi sekarang untuk tahanan atasnya di harga 4.000-an pas, dan untuk support harganya kita bisa mengacu ke harga terendah tanggal 21 Juni kemarin di kisaran 3.665. Baik, terima kasih juga Bu Suryanti, semoga membantu ya. Oke, ini ada komentar dari YouTube, Ade Santoso, untuk indeks bagaimana? Oke, indeks apa Pak ya? Kalau indeks saya lihat kecenderungan pergerakan harga untuk Nasdaq ya, untuk S&P, kemudian Dow Jones, indeks Amerika Serikat ini masih cenderung untuk terkoreksi negatif ya. Kalau kita melihat sebagian besar dari
S&P ini masih di bawah downtrend line, artinya tren besarnya turun. Kemudian kalau kita melihat Nasdaq juga dari gelombang-gelombangnya, ini Nasdaq ya, masih turun juga, kondisinya masih downtrend. Dan untuk Dow Jones juga sama, ini Dow Jones masih downtrend. Ya, jadi secara garis besar semua indeks saham Amerika Serikat masuk ke dalam kondisi penurunan atau tren penurunannya. Jadi belum ada konfirmasi untuk tren ini kembali melanjutkan kenaikan dari grafik yang terbentuk ya. Jadi gelombangnya selalu membentuk gelombang-gelombang terendah. Sekali lagi untuk indeks Amerika Serikat masih kondisinya downtrend semua. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah cukup dari Ruang IK Invest? Udah cukup ya? Siap. Terima kasih juga Pak Rudi. Ini pertanyaan satu lagi ya, sebab apa indeks turun semua? Oke, jadi kalau kita lihat di Amerika Serikat memang inflasi menjadi salah satu faktor ya Pak Erik. Dan karena inflasi yang cukup tinggi saat ini, hampir 40 tahun terakhir tertinggi ya untuk inflasi Amerika Serikat, maka dari situ ya, untuk Bank Sentral The Fed rencananya menaikkan suku bunga secara agresif. Nah ini juga menjadi resiko untuk para pemegang saham ya, artinya mereka lebih melihat untuk mata uang ini ya, sebagai pilihan ya, daripada saham. Nah itu jadi faktornya ya. Yang pertama inflasi, yang kedua adalah suku bunga Amerika Serikat yang diprediksi akan dinaikkan lagi ya. Jadi alih investasi dari aset-aset yang seperti saham ya, kripto, beralih ke aset yang lebih aman ke deposito ya. Itu yang membuat beberapa saham turun. Oke, makasih juga Pak Erik ya. Yes, untuk analisa pagi hari ini teman-teman saya cukupkan ya. Ada beberapa menit kita analisa dan ada beberapa instrumen juga yang sudah saya analisa. Semoga analisa saya membantu ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di Bank IK Invest, kemudian yang sudah menyaksikan dari Zoom dan juga yang dari channel YouTube. Semoga analisa untuk hari ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading ya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Sampai ketemu pada analisa selanjutnya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Salam profit semuanya. Thank you.